Shalom, jumpa lagi dalam acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Saya sementara berada di lokasi pariwisata Pantai Abokarei, Serui. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Namun sebelum itu, mari saudara, kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Kristus Yesus Tuhan, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Di kesempatan ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu, kuasailah hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya dengan pertolongan Tuhan, kami dapat memahami apa maksud Tuhan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 berbunyi sebagai berikut. Dengan perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan tadi terambil tema untuk kita renungkan, kesombongan dan keinginan
yang dihancurkan Allah. Kesombongan dan keinginan yang dihancurkan Allah. Saudara, kita tahu bahwa kesombongan merupakan suatu perasaan atau emosi dalam hati yang dapat mengacu pada dua makna umum, di mana sombong ini merupakan akibat dari perasaan seseorang karena meningkatnya status atau prestasi seseorang. Hal yang kedua, sombong ini terjadi karena ada perasaan puas dari seseorang atas tindakan dan pilihannya. Itu berarti kesombongan dan keinginan manusia adalah hal yang lahir dari diri manusia itu sendiri dengan tujuan agar bisa dihargai, dihormati, dikenal, disanjung, dan seakan-akan itu adalah tujuan akhir dari sebuah kebahagiaan hidup manusia. Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga 9 ini adalah bagian dari keinginan yang ingin dicapai manusia yang menghasilkan kesombongan, sebab mereka merasa paling hebat dari siapapun, dan perasaan itu mereka lakukan terlebih lagi terhadap Allah, sehingga mau menggagalkan rencana Allah yang mana kita tahu setelah air bah surut, Allah pun mengadakan perjanjian dengan Nuh. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi." Kejadian pasal 9 ayat 1. Jika Allah mau agar bumi ini dipenuhi, tetapi di saat itu manusia justru tidak mau terserak ke seluruh bumi. Kejadian pasal 11 ayat 4. Oleh sebab itu manusia ingin mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan ingin mencari nama bagi kota itu agar manusia tidak terserak ke seluruh bumi. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, kisah Menara Babel ini mengingatkan kita agar tidak salah menggunakan keinginan dan kehendak kita. Jika manusia merencanakan sesuatu yang lahir dari keinginan mereka dengan tujuan mencari nama, agar supaya terus diingat dan agar mereka jangan terserak ke seluruh bumi, namun keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah, itu membuat Allah turun dan mengacaukan atau menghancurkan keinginan manusia dengan cara mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak saling mengerti di saat berbicara satu dengan yang lain. Maka berhentilah pekerjaan pembangunan itu, dan manusia pun terserak ke seluruh bumi, seperti rencana semula dari Allah sendiri, atau tujuan Allah, yakni menyelamatkan serta memberkati manusia. Dan nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan bahasa seluruh bumi. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, akhirnya dari bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa sebesar apapun keinginan yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, kalau boleh kita jadikan keinginan kita sesuai kehendak Tuhan. Karena jika tidak, maka percayalah bahwa Tuhan sendirilah yang akan membatalkannya, membatalkan setiap keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Entah di saat kita memulai, atau sebelum mengakhiri, atau sebelum finish. Sebab keinginan yang tak sesuai kehendak Tuhan akan membuat kita untuk hanya ingin dikenal, ingin dipuji, ingin disanjung, dan semua itu akan menghasilkan
kesombongan yang dapat menghancurkan kehidupan kita, baik dalam hubungan kita dengan sesama, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki keinginan seperti yang Tuhan kehendaki dan tidak membuat kita menjadi sombong. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon campur tangan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengakui sungguh bahwa kadang dalam kehidupan kami, perilaku kami bertolak belakang, keinginan kami bertolak belakang dengan rancangan Tuhan bagi hidup kami. Hal itu kadang membuat kami menjadi orang yang lupa diri, angkuh, sombong. Namun kami bersyukur Engkau selalu mengasihi kami. Lewat firman-Mu kami dapat belajar kembali bahwa kami dalam melaksanakan seluruh rancangan kami harus mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Oleh sebab itu, kuasailah kehidupan kami, kuasailah hati, pikiran, dan jiwa kami. Seluruh kehidupan, rencana kerja kami, harapan dan kerinduan kami, biarlah jadi menurut maksud dan kehendak-Mu. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami dapat melangkah dan dapat melakukan semua aktivitas kami seturut pimpinan dan kasih Tuhan. Itulah harapan, itulah doa kami. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menaungi kita. Shalom. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat